Seorang saksi menuturkan anak Vanessa Angel, Gala Sky Andriansyah, sempat merangkak di luar mobil. Dalam penuturannya sebelum dimasukkan ke dalam mobil warga Gala, anak Vanessa ternyata dalam posisi merangkak di tengah jalan. Aris Salim yang tengah berjualan nanas di bawah jembatan tol di lokasi kejadian yang menewaskan Vanessa dan suaminya mengambil Gala dari jalan dan menitipkannya ke mobil warga. Setelah menitipkannya, Aris juga sempat meriksa kondisi wanita yang tergeletak dan memegang kepalanya. Tindakan spontan Aris didasari karena merasa kasihan kondisi di lokasi saat itu sangat panas. Kita sudah terhubung dengan Aris Salim, seorang saksi mata dan orang yang juga menyelamatkan anak Vanessa ketika detik-detik tabrakan ataupun detik-detik kecelakaan itu terjadi. Kita sapa Pak Aris. Assalamualaikum, selamat malam Pak Aris. Selamat malam, Pak. Ya Pak Aris, saya tidak percaya ada suatu kebetulan. Saya percaya ada satu rencana di saat itu Anda ada berdekatan dengan tempat kejadian perkara. Pak, apa yang terjadi waktu itu? Waktu itu saya dengar suara dentuman keras di atas jembatan itu. Oke. Langsung saya lari naik lewat samping tebing itu. Lalu saya ke atas, sampai atas saya lihat Vanessa itu sudah tergeletak dan supirnya itu baru keluar dari mobil dan lalu ambil anak kecil itu. Bapak yang pertama kali ya melihat Gala merangkak, disebutkan betul Pak, merangkak di jalan? Iya, depannya mobil. Langsung diangkat sama supirnya itu, lalu dikasihkan ke saya. Supirnya itu langsung telepon. Nggak tahu telepon siapa. Oke. Begitu Bapak tiba di lokasi, yang pertama Bapak lakukan adalah melihat bahwa ada almarhumah yang tergeletak dan ternyata ini sesuatu yang barangkali harus diperjelas juga Pak. Betulkah bahwa Gala waktu itu memang berada di luar mobil yang terjadi kecelakaan ya Pak? Iya, yang saya lihat itu Pak. Oke. Lalu nggak menambahin, nggak menguranginya. Lalu apa yang Bapak lakukan waktu itu? Ya saya langsung samperin supirnya itu. Bapak samperin anaknya, Bapak samperin Gala ya, begitu ya? Iya, sama supirnya. Sama sopirnya. Itu kan sudah digendong sama supirnya. Oke. Bapak disebutkan sempat mengangkat Gala. Kami dapat informasi nih ya Pak ya. Bapak mengangkat anak itu dari tengah jalan, kemudian Bapak titipkan ke mobil penumpang yang ada di dekat kejadian. Betul demikian Pak? Bukan. Ya, bagaimana yang benarnya Pak? Peran Bapak? Sebenarnya gini. Waktu itu anaknya ada di luar. Di luar. Lah, supirnya langsung angkat anaknya itu. Oke. Lalu langsung saya samperin. Mas gini, tolong saya mau telepon keluarga. Titip sebentar, tak gendong galangnya itu, anak kecil itu. Jadi sopir itu memberikan anak itu sementara kepada Bapak untuk dijaga, sembari sopir yang bernama Jody ini menelpon orang, begitu ya Pak? Telepon orang ya. Oke, berapa lama Bapak pangku anak itu Pak? Bapak gendong anak itu? Gendong, lama kok. Lama ya Pak? Ya, sekitar 5 menitan. Duh Pak, saya hampir tidak sanggup untuk menggali lebih jauh lagi Pak, karena disebutkan bahwa anak itu dalam kondisi terluka ya Pak ya. Saya nggak mau membayangkan sebetulnya Pak. Pelipisnya. Waduh. Apa yang Bapak ingin ceritakan Pak? Ya semoga kita sembuh ya. Waktu itu anak itu kan sedang dalam pelukan Bapak ya Pak? Iya, kasihan. Saya kasihan, kan di situ panas. Oke. Panas, kasihan nangis terus. Waktu ada mobil abu-abu, Brio kalau nggak salah.
Oke. Berhenti, sempat titipin ke dalam mobil itu. Pak, mohon supirnya. Iya. Mohon maaf, saya tahu kejadiannya waktu itu kan hektik ya Pak. Tapi anak itu sedang terluka dan pasti menangis. Iya. Bapak ada upaya untuk mengecek keadaannya terlebih dahulu anak itu? Bapak sempat lihat, sempat cek? Iya. Nggak apa-apa semua, itu klipisnya aja kok. Saya ngelihat itu. Oke, ada memar ya Pak? Memar. Tuh. Waktu itu yang bersihin darahnya itu supir yang saya berhentikan itu. Oke, itu 5 menit itu Pak, jangka yang saya pikir nggak begitu singkat ya. Apa yang Bapak lakukan untuk memastikan anak itu untuk memastikan anak itu tidak menangis Pak? Bingung Pak, udah bingung soalnya anak itu nangis terus. Duh. Bapak juga disebutkan sempat menitipkan anak itu akhirnya Pak ya ke mobil dan sampai pada akhirnya ada saksi lain yang menggendong anak itu dan memberikan kepada sopirnya Pak, betul ya Pak? Iya. Bapak kenal itu, saya lupa namanya, pria itu yang menyelamatkan itu Pak? Ya sering ke dagangan saya, sering, tapi nggak kenal. Oke, jadi Bapak titipkan ke mobil siapa anak itu Pak? Nggak tahu Pak, platnya L. Oke, apa yang Bapak sampaikan kepada pengguna jalan ataupun pengemudi mobil yang waktu itu ada di lokasi yang Bapak titipkan anak itu Pak? Tak suruh berhenti. Mas tolong mas, titip mas, enak kepanasan. Oh, Bapak sengaja titipkan karena anak itu kepanasan ya Pak? Oh, di situ panas Pak, awalnya panas. Oke. Bapak juga disebut sempat mengecek ataupun sempat melihat juga kondisi almarhumah ya Pak? Iya. Oke. Soalnya waktu itu yang saya lihat tangannya itu yang kanan masih bergerak. Oke. Pak, ini kan sudah sudah kita lihat semua informasinya dan kita sudah lihat saya nggak bisa nanya ini Pak, karena saya juga seorang bapak yang punya bayi dan saya nggak bisa bayangkan. Harapan Bapak deh terakhir Pak untuk bayi ini Pak, kita doakan yang terbaik untuk bayi ini. Menurut Bapak apa yang ingin Bapak sampaikan tentu saja kepada keluarga yang nanti akan merawat bayi ini Pak? Ya semoga yang ditinggalkan tabah dan semoga bayi lekas sembuh. Baik Pak Aris, terima kasih Pak. Saya mulainya tadi bahwa Bapak tidak kebetulan dari situ Pak. Dan terima kasih atas pertolongan Bapak. Bapak menyelamatkan anak ini dan saya bisa merasakan bahwa apa yang Bapak lakukan mewakili apa yang mungkin saya akan lakukan juga ketika saya ada di lokasi, dan setiap manusia yang ada di lokasi itu pasti akan melakukan upaya terbaik untuk menyelamatkan anak itu. Kita doakan Pak anak ini supaya nggak trauma ya Pak ya, karena kita harapkan semua baik-baik aja ke depannya untuk anak ini, semua yang diperlukan akan dipenuhi. Terima kasih. Terima kasih Pak.